bukan relawan pendukungnya untuk menagih janji Habibur Rahman jika terbukti mampu mengumpulkan 1 juta KTP. Politikus Gerindra Habibur Rahman mencibir Ahok melalui akun Twitter pribadinya dengan mengatakan dia akan terjun dari puncak Monas jika teman Ahok mampu mengumpulkan KTP data 1 juta formulir KTP sebagai syarat maju sebagai calon independen dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra itu menyaksikan jumlah formulir yang dikumpulkan teman Ahok. Hal itu disebabkan selama ini teman Ahok tidak pernah menunjukkan bentuk fisik KTP tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai cibiran Habibur Rahman. Ahok justru mengajak pendukungnya teman Ahok untuk menagih janji Habibur Rahman jika Ahok benar-benar bisa maju melalui jalur independen. Makanya kalau yang menyaksikan nggak apa-apa. Saya suruh teman Ahok kumpulin, tuh udah ada satu yang mau loncat dari Monas. Yang menyaksikan kan? Jadi tolong kalian tagih juga yang mau loncat dari Monas. Saya kan cuma risiko nggak ikut nyalon, ya nggak. Tapi risiko yang ngomong, yang menyaksikan teman Ahok harus loncat dari Monas loh. Kalau saya cuma nggak jadi gubernur loh, biasa-biasa aja. Mesti loncat bebas dari Monas. Pemirsa, libur panjang dimanfaatkan relawan teman Ahok untuk menggalang dukungan dengan mengumpulkan KTP di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta. Teman Ahok optimistis mampu mencapai target 1 juta KTP hingga bulan Mei mendatang. Perolehan dukungan KTP untuk Basuki Cahayapurnama dan Heru Budi Hartono terus meningkat di libur panjang akhir pekan ini. Di momen liburan ini, gerai teman Ahok di mal ramai dikunjungi warga Jakarta. Teman Ahok mengklaim telah mengumpulkan 263.000 KTP warga Jakarta sebagai tambahan dukungan Ahok untuk maju melalui jalur independen. Koordinator teman Ahok menyatakan sejumlah warga Jakarta antusias memberikan dukungannya untuk Ahok. Teman Ahok pun optimistis perolehan dukungan KTP akan meningkat dan memenuhi target 1 juta KTP pada bulan Mei mendatang. Luar biasa sekali. Dari awal kami punya 5 official booth kami di mall, sekarang sudah mencapai 20-an lebih. Artinya masyarakat sampai berbondong-bondong sekarang lebih berpartisipasi aktif ke mall-mall. Kalau untuk pendataan KTP di mall sendiri itu totalnya bisa mencapai 15.000 di satu hari. Di satu mall berarti rata-rata kurang lebih 1.500 sampai 1.000 KTP per hari. Organda akan turunkan tarif angkutan umum pasca penurunan harga bahan bakar minyak persen. Kata siapa dekat dengan ibunya mungkin. Tapi kalau sebagai pakar perilaku Pak Taufik bisa digambarkan dari ekspresi wajah saya juga melihat Ibu Mega lepas-lepas aja, nggak ada beban, ya bicara apa adanya gitu ya. Dan dari pesan-pesan yang dikirim beliau, meta message, beliau menunjukkan secara personal beliau nggak ada masalah dengan yang namanya Ahok ya. Bab yang saya tahu, Ibu Mega itu kalau udah nggak suka, ketemu aja nggak mau, gitu ya, personal. Nah saya lihat hubungan pribadi nggak ada masalah, dikasih buku segala macam. Kalau saya malah bisa memahami kenapa Ibu Mega menolak waktu Ahok ingin memberikan sumbangan. Memang mesti ditolak. Kenapa? Ahok kan hadir di sana sebagai gubernur. Masa gubernur ngasih sumbangan? Menurut saya malah nggak bener gitu. Nah kalau itu diberi makna, wah ibu masih jengkel, menurut saya enggak lah ya. Tapi yang jelas adalah bahwa yang namanya Ahok menggunakan ini sebagai peluang, kesempatan menunjukkan bahwa dia dekat sekali ke Ibu Mega. Dan pesan yang dikirim, saya memberi makna, PDIP yang lain buat dia nggak ada urusan. Sebuah gambaran dekat sekali dengan Ibu Mega, dia menunjukkan itu. Buktinya nih, ini kan pesan yang dikirim. Dia ketawa, ini hadir, kemudian dikasih buku duluan, segala macam. Nah, sementara di sisi lain, publik melihat bagaimana inkonsistensi dari yang namanya, paling nggak saya bilang dia inkonsisten. Kenapa? Ada kasus yang menurut saya tidak elok dan nggak layak. Ada suatu kasus ya, Ahok itu maki-maki wakilnya namanya Jarod yang jelas dari PDIP, lepas PDIP sebagai, tapi dimaki-maki bahwa saya nggak bagus betul gitu ya, di depan publik disalah-salahkan, lepas dari salah atau benar, cara seperti itu sangat tidak benar gitu ya, baik dari sisi nilai-nilai, dari sisi etika sebagai pejabat, dalam etika berorganisasi. Saya bilang ini orang nggak ngerti organisasi kali ya. Nah itu, tapi begitu mau pemilihan gubernur, tiba-tiba dia berbalik, dan saya nggak kaget.
dia memuja-muji yang namanya Pak Jarod, dia orang hebat. Ini jangan lupa lo, dia tuh tokoh BDP lo, dia tuh ini, dia ada apa gitu. Itu karakter atau mungkin seperti apa? Ya itulah karakter dia. Orang yang kalau karakter kan arti macam-macam, tapi kalau sekarang diberi mana karakter tuh mesti positif. Padahal bisa saja karakter kan ciri-ciri. Baik. Gambaran prinsip, gambaran nilai buat saya maaf aja orang ini nggak jelas nilai-nilainya. Transaksional, maaf. Kalau ada manfaat, ada berdasarkan interest, bukan karena values. Ibu Mega dasarnya values. Baik. Anda ingat nggak? Begitu PDIP mengatakan saya di luar politik, dia di luar pemerintahan, konsisten. 100 tahun pun akan dilakukan karena nilai-nilai. Bukan karena interest. Interest kan begitu nih cari justifikasi untuk ini politik menurut saya bukan orang politik ya. Orang melakukan menjalankan ideologi, berpikir sebagai polisi itu karena keyakinan, belief atau karena interest. Akan jadi lain gitu. Pak Taufik, apakah Bu Mega sebagai politisi senior juga pasti memahami dan sadar akan perilaku seperti itu? Kalau dilihat dari gesturnya bagaimana? Sepertinya dia tahu betul saja. Dan Ibu Mega dia menyadari kok gua kasarnya saya sering dibully dan dia nggak berubah gitu. Apa yang dilakukan menurut saya wajar, tidak berlebih, dan dia berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lepas kita setuju nggak setuju, lepas saya suka, tapi itulah dia gitu ya. Dari acara tersebut artinya tidak ada sama sekali gesekan antara Megawati dan juga Ahok. Personal nggak? Personal nggak. Secara institusi? Secara institusi saya nggak tahu ya, tapi mestinya kalau personal enggak kan maybe yes, maybe no, saya nggak tahu ya. Analisis politik apa Ibu Mega lebih ngerti lah. Tapi saya mengatakan di sisi lain, tolong dilihat, jangan dilihat sama. Ibu Mega itu sosok yang melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai, prinsip, yang satu berdasarkan interest. Ini nggak sama ini. Begini, orang boleh setuju, dua orang boleh setuju mengenai sesuatu, tetapi kalau alasannya berbeda, sebetulnya dua orang ini berbeda. Baik. Yang satu karena keyakinan, satu karena interest. Ini di politik kan udah mulai, saya kadang-kadang saya prihatin dan malu gitu ya. Banyak politisi kita itu kalau tidak konsisten, pagi tempe siang kedelai, dia bilang apa? Politik itu dinamis. Dari mana sih dan dinamis dan inkonsisten itu dua hal yang berbeda. Baik, Pak Taufik, tadi Anda melihatnya, kita juga sama-sama melihat setelah Bu Mega memberikan candaannya, Pak Ahok terlihat ketawa-ketawa saja dan garuk-garuk kepala. Apa yang bisa Anda ceritakan dari gestur seperti Ya, itu? dia feel free lah, dia merasa memang candaan itu buat dia, dan dengan ketawanya Pak Ahok ya juga lepas. Kirim pesan ke publik, Pak, tuh kan gua deket sama Bu Mega, waduh, jadi kayak gimana personal lah gitu ya. Dan itu diiyakan kembali pada saat wartawan menanyakan, lalu Pak Ahok menjawab, saya kan bukan orang PDIP, saya orangnya Bu Mega. Itu bagaimana Anda lihat? Nah, dia menunjukkan pesannya menurut saya ya, meta message-nya itu ke orang-orang PDIP yang lain, lo boleh ngomong apa aja, lo boleh kritik gua, lo boleh nggak suka, bukan urusan gua sama Ibu Megawati, lo nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Ibu Ria sepakat bahwa secara personal antara Megawati dan juga Ahok tidak ada masalah sama sekali, ada kedekatan seperti itu sebagai orang yang mengenal dengan Ibu Megawati, sepakat dengan hal itu. Lihat aja tadi kan sudah disampaikan di awal sama Pak Taufik bagaimana Ibu Mega kalau misalnya bahasa tubuh secara simbolik dan beliau lepas, saya pikir nggak ada masalah sih sebetulnya ya. Tapi bahwa kalau kita bicara tentang mekanisme rekrutmen calon kepala daerah, PDI Perjuangan memang punya mekanisme, nggak bisa dipaksa-paksa, harus diancam-ancam, harus begini, harus yang mengancam siapa, Ibu? Ya, siapapun yang ingin menilai, misalnya ada orang, siapapun yang ingin mengikuti misalnya mekanisme rekrutmen dalam calon kepala daerah di semua partai, saya rasa punya mekanisme. Tapi PDI bukannya Ahok Perjuangan selalu mengikuti mekanisme PDI Perjuangan, Bu? Ya, kalau untuk Ahok sendiri? Ya kan belum, sekarang baru tahap-tahap awal mekanismenya di PDIP. Misalnya kan tetap harus ada yang namanya jenjang-jenjang dari DPC, DPD sampai DPP diputuskan. Sistem kaderisasi begitu ya? Sistemnya kan harus ada, bahwa beliau nanti
termasuk beberapa calon kepala daerah yang memang kemudian entah melamar, entah dilamar oleh partai karena dianggap bagus, kan ada mekanisme seperti itu. Dan tidak bisa kemudian dipaksa-paksa harus tanggal sekian, harus begini, harus begitu. Nggak bisa, karena memang ini yang saya terima kasih Pak, tadi Pak Taufik menjelaskan bahwa Ibu Mega atau PD Perjuangan, Ibu Mega sebagai ketua umum partai tentu membawa gerbong partai ini dengan nilai-nilai. Yang berani memaksa dan mengancam ini siapa, Ibu? Kita jadi penasaran kan? Enggak, saya nggak bilang bahwa ada yang mengancam atau yang, maksud saya secara mekanisme semua partai, jangan dipelintir-pelintir, nanti pelintir-pelintir lagi. Maksudnya dalam mekanisme semua partai di Indonesia ini pasti ada yang namanya itu kembali mekanisme untuk merekrut calon kepala daerah, termasuk PDI Perjuangan. Partai lain juga pasti sama. Kalau mereka ingin membuka sekarang ya sekarang, membuka nanti ya nanti. Yang penting ketika di hari H, calon kepala daerah yang ingin mereka pilih tentu sudah merupakan saringan dari beberapa calon yang melamar, termasuk PDI Perjuangan. Jadi kalau sekarang riak-riaknya ada dan segala macam ada, ya mungkin sebagian dari hal yang positif menurut saya, sehingga terlihat mana yang memang paling top di antara yang top ini untuk dijadikan calon kepala daerah dari PDIP untuk bertarung nanti, kan begitu. Harus sesuai dengan mekanisme partai. Tapi kalau seandainya dia memiliki kedekatan secara personal dengan sang ketua umum, apakah mungkin mekanisme ya, partai itu dilewati? Nilai plus untuk calon kepala daerah tertentu, misalnya yang mengajukan melamar dirinya, atau bisa juga calon kepala daerah itu tidak melamar, tapi dilamar oleh partai karena dianggap bagus, dianggap kompeten, dianggap konsisten, dan memang dianggap rakyat ingin calon kepala daerah ini. Dan tetap itu melalui satu mekanisme. PDI Perjuangan punya mekanisme yang nggak bisa ditawar-tawar, melalui proses. Nggak bisa ujuk-ujuk karena suka atau tidak suka, istilah Bapak, karena pragmatisme, karena dia nggak, tetap harus melalui proses dan menghargai suara kader-kader pengurus dari bawah. Ibu mendengar semua, kemudian diputuskan di dalam rapat di DPP finalnya, dan Ibu sebagai ketua umumnya, bahwa kemudian tadi pertanyaan apakah artinya itu Pak Ahok dengan Ibu punya kedekatan secara emosional atau secara pribadi. Ya kalau itu silahkan dilihat silahkan dilihat kembali ya Bu ya di TV tadi. Baik. Apakah Ibu dalam kondisi yang marah atau tidak suka? Ini ahli perilaku deh nih. Kalau Terima saya kasih banyak Ibu Dwi Ria Latifah dan juga Pak Taufik. Terima kasih, durasi kita terbatas, paling tidak apa yang diekspresikan oleh Megawati dan juga Ahok tadi bisa dinilai oleh pemirsa apakah memang betul seperti yang diprediksi oleh Pak Taufik ini merupakan kedekatan secara personal, tapi belum tentu kedekatan secara partai politik ya. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengabarkan kabar unik tentang apa ini, Winda? Kami akan melihat ataupun memberikan seputar kabar video unik manusia yang bisa melakukan sesuatu yang mempunyai keahlian yang luar biasa. Sesaat lagi. Artinya masyarakat sampai berbondong-bondong sekarang lebih berpartisipasi aktif ke mall-mall. Kalau untuk pendataan KTP di mall sendiri itu totalnya bisa mencapai 15.000 di satu hari. Di satu mall berarti rata-rata kurang lebih 1.500 sampai 1.000 KTP per hari. Organda akan turunkan tarif angkutan umum pasca penurunan harga bahan bakar minyak persen. Kata siapa dekat dengan ibunya mungkin. Tapi kalau sebagai pakar perilaku Pak Taufik bisa digambarkan dari ekspresi wajah Ahok dan juga Megawati. Ibu Mega lepas-lepas aja, nggak ada beban, ya bicara apa adanya gitu ya. Dan dari pesan-pesan yang dikirim beliau, meta message, beliau menunjukkan secara personal beliau nggak ada masalah dengan yang namanya Ahok ya. Bab yang saya tahu, Ibu Mega itu kalau udah nggak suka, ketemu aja nggak mau, gitu ya, personal. Nah saya lihat hubungan pribadi ya, nggak ada masalah, dikasih buku segala macam. Kalau saya malah bisa memahami kenapa Ibu Mega menolak waktu Ahok ingin memberikan sumbangan. Memang mesti ditolak. Kenapa? Ahok kan hadir di sana sebagai gubernur. Masa gubernur ngasih sumbangan? Menurut saya malah nggak bener gitu. Nah kalau itu diberi makna, wah ibu masih jengkel, menurut saya enggak lah ya. Tapi yang jelas adalah bahwa yang namanya Ahok menggunakan
ini sebagai peluang, kesempatan menunjukkan bahwa dia dekat sekali ke Ibu Mega. Dan pesan yang dikirim, saya memberi makna. PDIP yang lain buat dia nggak ada urusan. Sebuah gambaran dekat sekali dengan Ibu Mega, dia menunjukkan itu. Buktinya nih, ini kan pesan yang dikirim. Dia ketawa, ini hadir, kemudian dikasih buku duluan, segala macam. Nah, sementara di sisi lain, publik melihat bagaimana inkonsistensi dari yang namanya, paling nggak saya bilang dia inkonsisten. Kenapa? Ada kasus yang menurut saya tidak elok dan nggak layak. Ada suatu kasus ya, Ahok itu maki-maki wakilnya namanya kan, maybe yes, maybe no, saya nggak tahu ya, analisis politik apa, Ibu Mega lebih ngerti lah. Tapi saya mengatakan di sisi lain, tolong dilihat, jangan dilihat sama. Ibu Mega itu sosok yang melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai, prinsip, yang satu berdasarkan interest. Ini nggak sama ini. Begini, orang boleh setuju, dua orang boleh setuju mengenai sesuatu, tetapi kalau alasannya berbeda, sebetulnya dua orang ini berbeda. Yang satu karena keyakinan, satu karena interest. Ini di politik kan udah mulai, saya kadang-kadang saya prihatin dan malu gitu ya. Banyak politisi kita itu kalau tidak konsisten, pagi tempe siang kedelai, dia bilang apa? Politik itu dinamis. Dari mana sih dia dinamis dan inkonsisten itu dua hal yang berbeda. Baik, Pak Taufik, tadi Anda melihatnya, kita juga sama-sama melihat setelah Bu Mega memberikan candaannya, Pak Ahok terlihat ketawa-ketawa saja dan garuk-garuk kepala. Apa yang bisa Anda ceritakan dari gestur seperti itu? Dia feel free lah, dia merasa memang candaan itu buat dia, dan dengan ketawanya Pak Ahok ya juga lepas. Kirim pesan ke publik, Pak, tuh kan gua deket sama Bu Mega, waduh, jadi kayak gimana personal lah gitu ya. Dan itu diiyakan kembali pada saat wartawan menanyakan, lalu Pak Ahok menjawab, saya kan bukan orang PDIP, saya orangnya Bu Mega. Itu bagaimana Anda lihat? Nah, dia menunjukkan pesannya menurut saya ya, meta message-nya itu ke orang-orang PDIP yang lain, lo boleh ngomong apa aja, lo boleh kritik gua, lo boleh nggak suka, bukan urusan gua sama Ibu Megawati, lo nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Ibu Ria sepakat bahwa secara personal antara Megawati dan juga Ahok tidak ada masalah sama sekali, ada kedekatan seperti itu sebagai orang yang mengenal dengan Ibu Megawati, sepakat dengan hal itu. Lihat aja tadi kan sudah disampaikan di awal sama Pak Taufik, bagaimana Ibu Mega kalau misalnya bahasa tubuh secara simbolik dan beliau lepas, saya pikir nggak ada masalah sih sebetulnya ya. Tapi bahwa kalau kita bicara tentang mekanisme rekrutmen calon kepala daerah yang jelas dari PDIP, lepas PDIP sebagai, tapi dimaki-maki, buat saya nggak bagus betul gitu ya, di depan publik disalah-salahkan, lepas dari salah atau benar, cara seperti itu sangat tidak benar gitu ya. Baik dari sisi nilai-nilai, dari sisi etika sebagai pejabat, dalam etika berorganisasi, saya bilang ini orang nggak ngerti organisasi kali ya. Nah itu, tapi begitu mau pemilihan gubernur, tiba-tiba dia berbalik, dan saya nggak kaget. Dia memuja-muji yang namanya Pak Jarod, dia orang hebat. Ini jangan lupa lo, dia itu tokoh BDP lo, dia itu ini, dia ada apa gitu. Itu karakter atau mungkin seperti apa? Ya itulah karakter dia. Orang yang kalau karakter kan arti macam-macam, tapi kalau sekarang diberi mana, karakter tuh mesti positif. Padahal bisa saja karakter kan ciri-ciri. Gambaran prinsip, gambaran nilai, buat saya maaf aja orang ini nggak jelas nilai-nilainya, transaksional, maaf. Kalau ada manfaat, ada berdasarkan interest, bukan karena values. Ibu Mega dasarnya values. Anda ingat nggak? Begitu PDIP mengatakan saya di luar politik, di luar pemerintahan, konsisten. 100 tahun pun akan dilakukan karena nilai-nilai, bukan karena interest. Interest kan begitu nih, cari justifikasi untuk ini. Politik menurut saya bukan politik ya, orang melakukan menjalankan ideologi, berpikir sebagai polisi itu karena keyakinan, belief, atau karena interest, akan jadi lain gitu. Pak Taufik, apakah Bu Mega sebagai politisi senior juga pasti memahami dan sadar akan perilaku seperti itu? Kalau dilihat dari gesturnya bagaimana? Sepertinya dia tahu betul saja. Dan Ibu Mega dia menyadari kok, gua kasarnya saya sering dibully, dan dia nggak berubah gitu. Apa yang dilakukan menurut saya wajar, tidak berlebih, dan dia berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lepas kita setuju nggak setuju,
lepas saya suka, tapi itulah dia gitu ya. Dari acara tersebut artinya tidak ada sama sekali gesekan antara Megawati dan juga Ahok. Personal enggak. Secara institusi? Secara institusi saya nggak tahu ya, tapi mestinya kalau personal enggak. PDI Perjuangan memang punya mekanisme, nggak bisa dipaksa-paksa, harus diancam-ancam, harus begini, harus yang deadline. mengancam siapa, Ibu? Ya siapapun yang ingin menilai, misalnya ada orang siapapun yang ingin mengikuti misalnya mekanisme rekrutmen dalam calon kepala daerah di semua partai, saya rasa punya mekanisme. Tapi ya, PDI bukannya Ahok Perjuangan selalu mengikuti mekanisme PDI Perjuangan, Bu? ya Kalau untuk Ahok sendiri? ya kan belum, sekarang baru tahap-tahap awal mekanismenya di PDIP. Misalnya kan tetap harus ada yang namanya jenjang-jenjang dari DPC, DPD sampai DPP diputuskan. Sistem kaderisasi begitu Sistemnya ya? kan harus ada, bahwa beliau nanti termasuk beberapa calon kepala daerah yang memang kemudian entah melamar, entah dilamar oleh partai karena dianggap bagus, kan ada mekanisme seperti itu. Dan tidak bisa kemudian dipaksa-paksa harus tanggal sekian, harus begini, harus begitu. Nggak bisa, karena memang ini yang saya terima kasih Pak, tadi Pak Taufik menjelaskan bahwa Ibu Mega atau PDI Perjuangan, Ibu Mega sebagai ketua umum partai tentu membawa gerbong partai ini dengan nilai-nilai. Yang berani memaksa dan mengancam ini siapa, Ibu? Kita jadi penasaran ya? Enggak, saya nggak bilang bahwa ada yang mengancam atau yang, maksud saya secara mekanisme semua partai, jangan dipelintir-pelintir, nanti pelintir-pelintir lagi. Maksudnya dalam mekanisme semua partai di Indonesia ini pasti ada yang namanya itu kembali mekanisme untuk merekrut calon kepala daerah, termasuk PDI Perjuangan. Partai lain juga pasti sama. Kalau mereka ingin membuka sekarang ya sekarang, membuka nanti ya nanti. Yang penting ketika di hari H, calon kepala daerah yang ingin mereka pilih tentu sudah merupakan saringan dari beberapa calon yang melamar, termasuk PDI Perjuangan. Jadi kalau sekarang riak-riaknya ada dan segala macam ada, ya mungkin sebagian dari hal yang positif menurut saya, sehingga Bukan relawan pendukungnya untuk menagih janji Habibur Rahman jika terbukti mampu mengumpulkan 1 juta KTP. Politikus Gerindra Habibur Rahman mencibir Ahok melalui akun Twitter pribadinya dengan mengatakan dia akan terjun dari puncak Monas jika teman Ahok mampu mengumpulkan KTP data 1 juta formulir KTP sebagai syarat maju sebagai calon independen dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra itu menyaksikan jumlah formulir yang dikumpulkan teman Ahok. Hal itu disebabkan selama ini teman Ahok tidak pernah menunjukkan bentuk fisik KTP tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai cibiran Habibur Rahman. Ahok justru mengajak pendukungnya teman Ahok untuk menagih janji Habibur Rahman jika Ahok benar-benar bisa maju melalui jalur independen. Makanya kalau yang menyaksikan nggak apa-apa, saya suruh teman Ahok kumpulin, tuh udah ada satu yang mau loncat dari Monas, yang menyaksikan kan. Jadi tolong kalian tagih juga yang mau loncat dari Monas. Saya kan cuma risiko nggak ikut nyalon, ya nggak. Tapi risiko yang ngomong, yang menyaksikan teman Ahok harus loncat dari Monas loh. Kalau saya cuma nggak jadi gubernur, biasa-biasa aja. Mesti loncat bebas dari Monas. Pemirsa, libur panjang dimanfaatkan relawan teman Ahok untuk menggalang dukungan dengan mengumpulkan KTP di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta. Teman Ahok optimistis mampu mencapai target 1 juta KTP hingga bulan Mei mendatang. Perolehan dukungan KTP untuk Basuki Cahayapurnama dan Heru Budi Hartono terus meningkat di libur panjang akhir pekan ini. Di momen liburan ini, gerai teman Ahok di mal ramai dikunjungi warga Jakarta. Teman Ahok mengklaim telah mengumpulkan 263.000 KTP warga Jakarta sebagai tambahan dukungan Ahok untuk maju melalui jalur independen. Koordinator teman Ahok menyatakan sejumlah warga Jakarta antusias memberikan dukungannya untuk Ahok. Teman Ahok pun optimistis perolehan dukungan KTP akan meningkat dan memenuhi target 1 juta KTP pada bulan Mei mendatang. Luar biasa sekali. Dari awal kami punya 5 official booth kami di mall, sekarang sudah mencapai 2.